Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Haja Surani Momon MPD. Saya berdomisili di Kecamatan Bungoro di BTN Samalewa. Saya ditugaskan di SMK Negeri 9 Pangkep di Desa Lane, Kecamatan Tondong Talasa. Satu desa berada di wilayah remote area. Luas lahan di sekolah tersebut itu seluas 1 hektar 79 meter bujur sangkar dengan membuka 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik pengelasan, dan kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Berdiri daripada sekolah itu adalah tanggal 10 Maret tahun 2016. Kedatangan saya di SMK Negeri 9 Pangkep itu bulan Desember atau akhir Desember tahun 2017 dengan melihat kondisi sekolah yang sangat gersang dan berdiri 6 bangunan utama, yaitu 1 bangunan gedung untuk kantor, 2 bangunan gedung untuk ruang belajar, 1 bangunan gedung toilet siswa, dan 2 bangunan gedung untuk lab kompetensi keahlian teknik pengelasan dan teknik kendaraan ringan otomotif. Sekolah saat itu belum memiliki prasarana pendukung yang lain untuk kenyamanan siswa belajar karena sekolah itu belum ada pagar yang mengelilingi, sehingga ternak masyarakat hampir setiap hari berada di lingkungan sekolah. Jaringan pun untuk mengolah informasi secara online itu sangat sulit karena posisi sekolah berada di wilayah lembah yang berdampak siswa dan guru tidak betah berada di sekolah. Dengan melihat dan merasakan segala kekurangan dan permasalahan yang terjadi di sekolah, maka selaku kepala sekolah saya melakukan pembenahan secara bertahap, seperti mengajak warga sekolah dan komite sekolah secara bergotong royong untuk membuat pagar keliling sekolah dengan bahannya terbuat dari batang-batang kayu yang ada di hutan yang mereka menyebutnya patok. Dan untuk pintu gerbang sekolah, warga membuatnya dari bahan bambu yang dibelah-belah menjadi pintu. Setahun kemudian, siswa teknik pengelasan melaksanakan UKK, dan karya mereka yang pertama adalah membuat pintu gerbang sekolah dari bahan besi. Yang kedua, guru dan siswa ke sekolah itu rata-rata memakai kendaraan roda 2 dan belum ada tempat parkir saat itu, sehingga mereka menyimpan kendaraan di sembarang tempat, membuat pemandangan kurang baik untuk melihatnya. Saya dan penjaga sekolah serta beberapa staf berinisiatif membuat tempat parkir untuk kendaraan guru dan siswa. Agar lingkungan tidak terlihat gersang, maka kepala sekolah membagi habis lahan tersebut kepada seluruh warga sekolah untuk ditanami, seperti tanaman produktif, bunga-bunga, dan juga pohon pelindung. Dan hasilnya saat ini sudah ada, kita dapat melihat beberapa pohon pelindung yang ada. Karena jumlah warga sekolah setiap tahunnya meningkat, tentu volume untuk terjadinya persoalan sampah juga pasti meningkat, baik itu sampah bekas bahan makanan, minuman, sampah daun, ataupun sampah-sampah yang lainnya. Nah, upaya kepala sekolah dalam penanggulangan limbah sampah tersebut, bahan daun-daunan itu kita buat kompos yang hasilnya itu sebagai bahan untuk penyubur tanaman. Dan untuk limbah yang sudah tidak punya nilai guna itu akan dibawa ke TPA yang sudah disiapkan oleh desa. SMK Negeri 9 Pangkep belum memiliki tempat untuk beribadah, sehingga saat itu ruang kelas kami jadikan sebagai ruang untuk sholat berjamaah. Ini terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Pada tahun 2020, saya selaku kepala sekolah berinisiatif untuk mendirikan musala dengan melibatkan warga sekolah, orang tua siswa, para donatur, pandai tolan, serta mengajukan proposal ke perusahaan seperti PTN Sepentonasa. Namun untuk ke pemerintah itu belum ada bantuan sampai sekarang. Sehingga 2 tahun ini kami sudah punya musala, walaupun sangat sederhana dan belum tuntas, yang dapat dipakai oleh warga sekolah untuk salat berjamaah dan juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan lainnya.
Data-data untuk tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa setiap tahunnya mengalami perubahan. Seperti untuk tenaga guru, di awal keberadaan saya di SMK Negeri 9 hanya saya sendiri yang PNS. Di tahun 2018 bertambah 1 guru PNS. Kemudian di tahun 2021 sekolah kami mendapatkan 3 lulusan P3K. Di tahun 2022 bertambah lagi 6 orang, dan tahun ini insya Allah bertambah lagi 8 orang. Jumlah tenaga guru dan kependidikan di sekolah kami itu totalnya ada 37 orang, dan untuk tenaga kependidikan itu semuanya adalah tenaga honorer. Sementara jumlah siswa juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di 2018 jumlah siswa dari 3 jurusan itu ada 106 siswa, dan di tahun saat ini itu sudah mencapai 161 siswa. Artinya ini ada perkembangan dari tahun ke tahun. Orang tua siswa, masyarakat mempercayakan anak mereka untuk kami didik di SMK Negeri 9, dan lulusan kami juga tidak kalah pentingnya mendapatkan juga tempat-tempat atau lapangan pekerjaan yang baik. Mereka juga ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ruang kelas atau ruang belajar siswa di SMK Negeri 9 Pangkep itu ada 6 ruang. Karena rombel belajar ada 9, maka ada 3 ruang kelas saya sekat karena sekolah belum pernah mendapatkan bantuan bangunan atau RKB. Insya Allah rencana tahun 2023 ini sekolah kami sudah akan mendapatkan bantuan RKB tersebut. Untuk ruang praktek, di sekolah kami ada 2 ruang praktek, 1 untuk kelas, 1 untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Dan untuk ruang kelas itu saya sekat beberapa bagian karena di sekolah kami belum ada ruang guru. Jadi ruang tersebut itu digunakan untuk guru produktif dan guru umum yang mengajar di jurusan tersebut. Dan sekolah juga belum memiliki ruang perpustakaan. Sementara siswa sangat perlu untuk tempat membaca dan untuk tempat menyimpan buku-buku bahan bacaan serta buku pelajaran. Oleh karena itu, trotoar saya sekat menjadi ruang perpustakaan sehingga siswa dapat membaca dan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan bacaan. Antara ruang lab TKR dan ruang lab teknik pengelasan ada ruang. Nah, ruang yang kosong itu saya buat untuk UKS unit kesehatan sekolah sebagai wadah untuk pertolongan pertama bagi siswa yang kesehatannya terganggu. Nah, di ruang UKS itu di dalamnya saya sekat untuk sebagian menjadi toko agar siswa tidak meninggalkan sekolah untuk membeli bahan makanan dan minuman. Sekolah juga kami buatkan ruang pos piket. Di tahun 2018 itu belum ada sehingga paling sering siswa keluar dan tidak pernah kembali. Melihat situasi seperti itu, saya di tahun 2019 membuat ruang pos piket yang sangat sederhana untuk menangani siswa-siswa yang sering keluar dan tidak kembali.